Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi di sini saya mendampingi Bang Awai. Bersama dengan Bang Awai ini ingin sedikit memberikan beberapa bukti-bukti terkait lah ya, terkait penayangan di berita seputar tentang fakta fenomena pesulap merah dengan para dukun gitu ya. Mungkin ada teman-teman silakan yang mau bertanya. Jadi sebenarnya perseteruan pesulap merah dengan dukun itu apa sih, settingan atau benar terjadi? Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Dan dalam hal ini Bang Awai juga sebagai guru daripada pesulap merah ya, menurut saya gitu ya. Mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awai yang mau Bang Awai hadirkan. Ya, pertama ini ya, saya mau sampaikan ke semua. Selama ini saya nggak pernah ngaku-ngaku, ya, tapi yang ada adalah dia yang mengakui, gitu ya. Dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya ke Blitar kemarin, itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam, yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya, kita bilang ya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar ini saya buka, tapi ternyata sampai sana nggak dibuka ya. Waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, salah satu media. Ternyata sampai sana nggak dibuka dan statementnya berubah lagi ya Mbak ya. Jadi kalau dari yang saya sampaikan kira-kira udah agak paham ya, kira-kira garis besarnya ya. Sebenarnya ada satu bukti yang intinya ini semua dagelan. Ya, oke. Jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja gitu. Nah, dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar dia akan memutarkan rekaman gitu kan. Nah, apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut? Ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasannya semua ini sudah diatur sedemikian rupa? Ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya. Nah, ini perlu sebuah klarifikasi. Karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada 2 statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan mengatasnamakan mistik. Cuma tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasanya hal ini sudah melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Dan juga saya sedikit meluruskan, Bang Awai di sini berbicara sebagai seorang gurunya Marcel ini bukan tanpa dasar. Banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini media belum tahu gitu ya. Coba Bang Awai Fakta bisa pesulap merah atas Bang Awai. Apa? Faktanya apa?
Saya nggak mengakui ya, tapi justru dia lah yang menarik. Ntar habis kanan kiri Bang. Tengah bang, tengah bang. Agak Jadi tekan di dikit sini bang. waktu itu kebenaran dia saat ada bermasalah dengan salah satu youtuber ya, terus dia menghubungi saya, terus dia konfirmasi ternyata dia itu murid dari murid saya. Ini ya di sini ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia bakal mengakui bahwa saya adalah gurunya. Jadi selama ini yang beredar seakan-akan saya ngaku-ngaku pantas dan lain-lain, itu saya nggak sama sekali. Sebenarnya justru isi obrolan inilah yang bakal bisa ngejelasin gitu. Sebenarnya. Berarti Bang Wawan sendiri sudah kenal lama sama Marcel sendiri ya Bang? Hubungannya seperti apa sih Bang? Dia banyak nanya-nanya ya. Mungkin yang kata dia kan teman sharing ya. Dia, selebihnya kalau saya pribadi dia banyak nanya-nanya. Pertama, terus kedua setiap dia harus melakukan pembuktian. Dia selalu konfirmasi ke saya. Bang, besok mau pembuktian sama ini. Jadi secara nggak langsung minta backup lah. Nah, dan selama ini mau diakui atau tidak, selama orang-orang tahunya saya ada di belakang dia, nggak ada bentuk yang seperti sekarang kan. Begitu ada pernyataan dia mengakui seperti itu, saya juga membuat pernyataan dong. Saya bukan gurunya. Akhirnya rame kan. Karena sebelumnya saya sendiri berteman baik sama semua praktisi. Jadi begitu tahu, oh ternyata songong, oh ternyata begini ya. Nah, yang lain teman saya mana? Kenapa lu sekarang Bang? Infoin Bang. Kenapa sekarang? Karena awal dia komunikasi 2020. Oke, bahwa kan abang sebagai teman sharing gitu. Oke. Tapi apakah itu kayak Marcel juga ngelak bahwa abang itu gurunya gitu? Karena hanya sebatas teman sharing gitu. Tapi apa yang menguatkan abang sebagai guru gitu? Mungkin abang pernah nanda tangan apa gitu? Sertifikat. Iya. Iya. Nah, justru ini saya buka ya sekalian ya. Iya kan pembuktian bang. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. Oke, jadi terkait apa yang disampaikan Bang Awe tadi bukan tanpa dasar. Itu semua saya minta kepada Bang Awe, artinya kenapa ketika tayangan Marcel yang sudah lama sekali dia selalu membawa sertifikat hipnoterapi dan juga Reiki dari IBH gitu kan. Ini apakah betul atau tidak? Karena apa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat, Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Nih lihat. Tidak ditemukan, jelas ya. Ini websitenya IBH. Indonesia Broadband Tahan. Oke. Indonesian Broadband Hypnosis. Kebenaran foundernya Pak Yan Nurindra yang selama ini dia sebut sebagai Oke, ya. gurunya. Dan saya sahabat baiknya Pak Yan. Saya, Pak Yan, Romo Oke, ya. Dewa itu sahabat baik. Nah. Dan tahu banget siapa murid-murid Pak Yan sebenarnya. Bukan cuma atas nama Haris Setianto, tapi saya cek juga atas nama Marcel itu tidak ditemukan. Lihat, Marcel Latita Dipal ya tidak ditemukan. Iya. Kanan dong. Kanan ya. Tengah bang. Oke, enggak ya. Nah, anehnya ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya, perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul. Lihat, Haris Setianto muncul. Nah, muncul ini kenapa bisa muncul? Dari tadinya nggak muncul terus muncul, padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah, ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel, ini kenapa nih? Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong. Oke. Ada bukti lain Bang yang mengantar Bang Wawan sendiri? Bukti apa nih? Bukti apa nih? Bang Awai, sebenarnya Marcel itu pernah belajar sama Bang Awai nggak sih? Kalau bicara belajar ya, dia pernah hadir di kelas yang kata dia bantu-bantu ya. Nah, tapi harus dia berani akui juga.
saya setiap kali kelas itu anggota saya itu pasti yang buat bantu-bantu itu banyak. Jadi bukan karena buat bantu-bantu saat itu. Yang perlu saya tegaskan saat itu adalah apa? Karena dia butuh sertifikat dari lembaga yang saya punya. Dan saya nggak mau menerbitkan seperti dia sebelumnya. Jadi saya kasih syarat, lu harus ada di kelas baru gua keluarkan sertifikatnya. Oke, berarti ilmu sulap yang dimilikinya ini seperti apa Bang Awe? Kalau ilmu sulap saya nggak terkait ya. Saya lebih ke ranah hipnosis gitu. Jadi bicara tentang ilmu sulap dan lain-lain, sebenarnya saya nggak terkait. Saya bukan sulap. Kalau bongkar-bongkar paranormal itu sebenarnya kita kasih di kelas, karena di kelas itu biasanya banyak korban-korban oknum dukun nih. Jadi akhirnya kita kasih tahu bahwa itu cuma trik, bahwa itu cuma tipuan. Nah itu kita kasih tahu. Terus baru kita kasih pemahaman tentang keilmuan yang sebenarnya, tentang daya, metafisika, dan hipnosis. Nah kalau sejauh ini Bang Awe akhirnya tahu dan menemukan bukti-bukti bahwasannya jangan-jangan ada indikasi Marcel sama Abu Samsudin ini settingan tuh. Bang Awe sendiri mau gimana nih tindakan Bang Awe sana? Ya kalau bilang sewot sih. Kalau Oke, iya jadi bakar sedikit kayak ini saya tambahkan ya. Nanti ini bukti-bukti ini saya akan putarkan, tapi tidak publik ya. Karena apa? Karena saya menjaga privasi daripada orang tersebut ya. Karena orang itu dinyatakan bersalah, bukan kita yang menyatakan bersalah, melainkan di mata hukum. Ketika belum ada pernyataan di mata hukum dia sebagai seorang tersangka ataupun orang yang bersalah, kita nggak boleh menjudge dia gitu loh. Makanya saya akan putarkan sebagai bahan daripada teman-teman nanti, mungkin nanti teman-teman mau menanyakan langsung ke yang bersangkutan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ada modal lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada satu fakta lagi yang menurut saya ini sangat memalukan ya, karena membawa institusi yang mana Marcel pernah melakukan preskon gitu kan di salah satu acara. Dia mengatakan bahwasanya pihak Polda Jawa Timur itu mengundang Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Pada faktanya setelah kita cek di sana, pihak Polda Jatim mengatakan tidak ada. Buktinya di mana? Nah, ini mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang lihat ya, ini beritanya. Nah, ini kita langsung cross check juga nih ke Polda Jatim nih kebenarannya. Ternyata memang nggak ada tuh, gitu. Jadi nggak ada. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Nah di sini saya sebagai masyarakat yang peduli akan hal ini, saya menekankan bahwasanya ilmu putih itu tidak ada, ilmu merah itu tidak ada, yang ada hanyalah merah putih NKRI harga mati sesuai dengan slogan yang kita pakai pada hari ini. Jadi kalaupun nantinya setelah kita tayangan ini ada yang bilang pansos dan juga sebagainya, itu sudah kita tahu, artinya ya silakan mau bilang kita pansos atau apa, kalau kita tujuannya kebaikan ya monggo gitu. Bahkan sebelum kegiatan ini saya juga mendapatkan teror. Artinya mendapatkan teror itu seolah-olah ada orang yang mengirim paket ke rumah saya atas nama GS gitu kan. Ya setelah itu saya hapus nomornya, buat apa? Kalau itu nanti saya tanggapi, kemudian seolah-olah betul saya menerima paket dari GS ataupun Gus Samsudin, padahal kan nggak ada. Saya juga nggak tahu itu siapa yang melakukan hal itu. Dan mungkin masih ada lagi kemungkinan potensi-potensi teror yang akan kita terima nantinya, tapi nggak masalah buat saya. Gitu loh. Berarti pihak ketiga yang mungkin diduga memang tidak ada di balik ini semua itu sebenarnya siapa sih? Praktisi juga atau siapa? Ya kalau untuk yang dibalik ini juga kita masih mendalami hal ini gitu kan. Kalau yang saya sinyalir, jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita gitu loh, untuk kita hadirkan di sini. Ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil. Gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya saya yang difitnah seakan-akan saya terima duit ya dari Gus Samsudin. Padahal waktu itu kita ke sana karena dijanjiin kalau rekamannya kalau saya ke Blitar, rekamannya diserahin ke kita. Tapi ternyata enggak. Dan balik dari sana saya malah difitnah terima duit lah apa, sampai akhirnya saya klarifikasi langsung ke Gus Samsudin ini semalam. Isinya apa bang?
bacakan Bang. Isinya saya bacakan ya. Assalamualaikum Gus, saya mau konfirmasi terkait isu katanya saya terima duit dari sampean. Fitnah yang ada, saya terima uang 10 juta dari sampean, padahal saya nggak terima sepeser pun uang dari sampean. Dan niatan saya ke sana adalah tulus agar semuanya berdamai dan agar sampean mempunyai legalitas yang sesuai dengan padepokan sampean. Soalnya saya ada kiriman rekaman seakan sampean memberikan saya sejumlah uang dan saya butuh klarifikasinya. Karena ini terkait dengan jabatan saya sebagai Dewan Kehormatan Etik Pusat dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian. Saya harap sampean mau memberikan klarifikasi. Nah, terus dibalas siap, katanya telepon yang jam 8. Nah, ternyata sampai jam 8 nggak ada berita dan jam 2 baru saya iniin, terus saya kirim bukti rekaman bahwa ini di rekaman ini seakan-akan saya terima duit 10 juta dari dia. Dan akhirnya dia memberikan suara-suara klarifikasi. Mungkin nanti saya bakal dengerin juga ya. Nah, jadi suara klarifikasi mungkin bisa disebar lagi untuk satu yang pertama. Nah, ini kan ada 3 nih ya. Mau 3-3-nya atau langsung ke sini? Langsung aja. Intinya aja ya. Oke. Iya, kurang jelas. Ya, Nanti kita kirim aja ya. Nah, terus ada tambahan lagi ya. Jadi setelah ini saya konfirmasi juga. Apa ya tadi? Mau nyampein apa? Poin pentingnya saya nggak terima uang spesial pun dan ternyata ada yang banyak terima uangnya gitu. Jadi justru ada satu oknum lagi yang memainkan ini semua. Ya, dengan inisial dia ya. Sinyalir dia adalah Jadi orang yang saya memang ngerasa tidak korban loh. Saat ini saya ngerasa korban. Benar. Jadi inisial dia ini ada indikasi pemerasan juga terhadap Samsudin sama Marcel. Saya tidak bisa memvonis hal tersebut. Hal tersebut yang berwenang untuk memvonis adalah pihak yang berwajib pastinya ya. Cuma kalau kita secara logika kita pastinya ada kemungkinan ke sana. Oke, jadi ini sebenarnya menurut saya ini melanggar etik ya. Karena apa? Karena ini adalah rekaman daripada pembicaraan GS dengan MR ya, yang dikirim oleh Mas JA kepada tim kita kurang lebih durasinya 23 detik. Nah ini. Atasin Bang. Kurang jelas, memang Atasin, Bang. kecil suaranya. Nah, nanti kita dengerin makanya itu. Nah, apakah yang dimaksud oleh Pesulap Merah ini rekaman tersebut adalah ini ataukah bukan? Nah, ini yang bisa menjawab adalah kapasitasnya dari Pesulap Merah itu sendiri. Karena kan selama ini kan yang bersangkutan kan selalu berusaha untuk melakukan hal yang lain-lain. Bahkan dia juga menurut saya adalah orang yang tidak konsisten. Karena apa? Ketika dia menyatakan sesuatu pasti akan ada hal lagi yang berubah di kemudian harinya. Bahkan dia juga mengatakan saya tidak pernah takut menghadapi apapun karena saya punya Allah. Tapi kenapa dia harus bertemu dengan orang-orang besar nih sekarang nih? Kita ketahui kan dia menghadap ke pengacara ini buat apa? Kalau dia benar seharusnya tidak perlu menurut saya gitu, sebagai orang bodoh lah gitu. Dan juga di sini saya sangat menyayangkan sekali saudara Marcel ini membawa Pancasila ya. Yang kita ketahui bersama, Pancasila ini adalah ideologi negara kita. Hal yang sangat disakralkan, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Sedangkan dia menyebutkan Pancasila itu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia bilang bukan perdukunan yang Maha Sakti. Seperti apapun alasan dia, menurut saya tidak boleh seseorang itu menggiring opini dengan mengatasnamakan Pancasila. Sedangkan yang dia katakan, menurut saya adalah Esa Sila. Kenapa begitu? Karena dia hanya mengatakan poin pertama saja. Karena menurut saya Marcel ini tidak paham dengan tentang Pancasila. Karena kenapa? Orang yang paham tentang Pancasila harusnya tidak melakukan hal seperti ini sehingga membuat masyarakat gaduh. Dan terciptanya persatuan Indonesia seperti yang ada di Pancasila akhirnya kan rusak gara-gara
hal tersebut. Jadi menurut saya agar lebih berhati-hati memberikan statement dan juga segeralah melakukan konfirmasi dan permohonan maaf, bukan melalui pengacara tapi melalui dia langsung. Selepas dari kegiatan-kegiatan dia pembongkaran dukun dan juga sebagainya, itu sangat setuju sekali saya. Bahkan saya dengan Bang Awe sangat mendukung itu. Tanpa dia harus memohon kepada orang lain minta dukungan, mungkin kita secara sukarelawan akan mendukung itu. Karena kebetulan ya kita juga banyak kenal dengan praktisi-praktisi di luar sana. Gitu. Oke, yaudah.